Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febrigan Genaldi dari kelompok 1 mata kuliah Economic Analytics Big Data and Visualization. Nah, di sini kami dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang sintaks yang ada di R Studio untuk pendataan. Nah, jadi di sini karena sebelumnya gagal ya, kita bersihkan dulu environment. Nah, include hidden object. Nah, jadi sudah kosong. Di sini files dan plots, kita masukkan plots. Nah, jadi di sini pertama-tama kita masukkan dulu dataset. Dataset dari state. Nah, apa itu? State adalah 50 negara bagian Amerika Serikat yang kita masukkan beberapa sampelnya saja. Lalu bagaimana cara masukkannya? Kita masukkan data. Nah, ini bukan dataset ya. Lalu kita masukkan state. Lalu kita control enter. Nah, di sini dia masuk ya ke beberapa value. Lalu kita ambil yang X77 ini. Nah, apa itu? State X77. State X77 itu ialah data yang kita ambil dari tahun 1977. Jadi di sini kita ambilnya dari tahun 1977 ya. Lalu bagaimana kita memasukkannya? Nah, masukkannya ialah dengan menampilkan 6 baris pertama dulu. Ya, dimana di sini 6 baris pertamanya ialah menggunakan head. Bentar, bukan sini. Head. Lalu kita masukkan state dot x77. Lalu kita kontrol. Nah, dia masuk di sini. Ada beberapa sampel. Contohnya adalah Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, dan Colorado. Nah, di sini ada populasinya, income-nya seberapa, illiterasinya seberapa, lalu life experience-nya seberapa. Yang dimana di Alabama, contohnya illiterasinya cukup tinggi dengan angka 2.1. Lalu angka harapan hidup ya, life experience ini, atau angka ini pengalaman hidupnya seberapa memuaskan mungkin juga ya. Yang dimana di Colorado itu lebih tinggi dibandingkan lainnya dan juga sebagainya. Lalu kita kembalikan dimensi datanya karena ada 50 negara bagian dan 8 variabel ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 variabel. Lalu kita kembalikan dengan menulis dim state x77. Lalu kita kontrol enter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data frame-nya ya. Nah, jadi di sini kan sudah dijelaskan ada 50 negara bagian dan juga 8 variabel yang dimana ada population, income, illiteracy, life experience, murder, highest drug, saya kurang tahu, frost, dan area. Jadi di sini saya akan masukkan data frame state x77. Nah, ini menampilkan semua ya. Dan kita tulis lagi yang dimana kita jadikan ini sebagai data frame state x77 nya. Ini kan awalnya state x77 nya ini matrix ya. Nah, jadi kita masukkan di sini state x77 sama dengan bisa gini, tapi saya menggunakan yang gini aja ya. Nah, ini sama dengan data frame frame state x77. Nah, sudah. Nah, ini jadi data frame x77-nya nih. Lalu kita gunakan ukuran pemusatan data. Yang dimana sih ada mean dan median ya. Tidak ada modus di sini. Adanya kuantil tapi ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu mean. Mean ini bagaimana? Mean ini adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nilai rata-rata ya. Maaf sana. Jadi mean adalah nilai rata-rata dari sebuah variabel. Misalnya kita pakai income bagaimana. Nah, contohnya pakai income di sini adalah kita tulis mean. Lalu state x77. Nah, di sini kan kita ingin menampilkan income, kita masukkan tanda dolar. Kenapa tanda dolar? Saya juga tidak tahu. Nah, jadi kita masukkan income. Di mana sini semua income ini akan dibagi rata. Berapa rata-rata income di Amerika Serikat di negara-negara bagiannya. Kita kontrol enter. Di sini rata-ratanya adalah 4.435,8. Nah, jadi bagaimana dengan nilai tengahnya? Nilai tengahnya adalah kita pakai median. State x77 dolar income.
kita enter. Nah, nilai tengahnya ialah 5.419. Nah, lalu di sini kita masukkan kuantil. Kuantil ini bagaimana? Kuantil ini membagi data menjadi bagian tertentu. Misalnya ada kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3 sampai kuantil 4. Karena kuantil konsepnya adalah kuah. Kuah artinya 4. Nah, di sini kita masukkan kuantil state x77. Kita menggunakan income tadi ya. Kita masukkan income, lalu kita enter. Oh, bukan ya, di sini C 0, kosongnya pakai titik ya, 0,025 0,5 titik 0,5 komanya sini titik ya, lalu 0,75 lalu 01. Nah, tapi di sini kode saya itu menggunakan 3 aja, yaitu 0,25, 0,5 dan 0,75. Di sini kita enter dulu. Nih. Lalu, nah sudah seperti ini dia ya. Nah, ini 0, 25%, 50% dan 75% dan juga 100% yang bagaimana. Ini untuk income-nya ya. Nah, lalu 50%-nya ini median. Nah, bagaimana dengan kuantil 20%-nya? Kuantil 20%-nya ialah kita masukkan kuantil. Nah, bukan di sini ya. Kuantil state x77 income. Ini dolar income ya. Lalu kita masukkan lagi tanda kurung di sini. Kita masukkan 0,20. Lalu kontrol enter. Oh, error ya. Mungkin saya kurang ini ya. Oh, kurang menambahkan C di sini. Maaf. Nah, 20%-nya adalah 3864 ya. Lalu bagaimana kuantil 99%-nya? Sama kayak tadi, kita langsung aja biar menghemat waktu. Ctrl C, lalu Ctrl V. Kita di sini ganti 99. Langsung 99%-nya bagaimana? Ini 5.841,17. Nah, kita cari tahu minimal dan maksimal dari income tersebut dengan cara menulis minimal. State x77 shift 4. Nah, ini sudah ya, income minimalnya adalah 3.098. Nah, untuk maksimalnya juga sama. Kita ganti saja max di sini ya. Nah, di sini kita ganti max. Nah, maxnya adalah 6.315. Lalu kita masukkan posisi nilai maksimumnya ya, dimana kita mengambilkan indeks posisinya. Di sini kita tulis which max ya. Lalu state x77 income. Nah, kita cari tahu ini negara bagian mana yang tertinggi ya, ininya income-nya. Nah, negara apa yang tertinggi? Control enter. Nomor 2 siapa? Alaska. Alaska adalah negara bagian yang pendapatannya tertinggi di Amerika Serikat. Nah, jadi di sini untuk mencari nama dari siapa yang paling banyak, itu pertama-tama kita cari tahu dulu angka berapa nih yang maksimal ya. Tadi seperti yang saya sebutkan itu ada Alabama. Alabama kedua. Nah, jadi kita cari which max. Apakah saya benar itu Alabama? Kita cari tahu ya, x77 income. Masukkan nih, ke nomor 2 nih. Nah, kita cari row names. Nomor 2 yang mana? Alaska. Oh, Alaska ternyata saya kira Alabama tadi. Nah, di sini kita nggak perlu ini ya, nggak perlu di enter ya. Kalau di enter dia 0 seperti ini. Oh, saya salah ya. Which max state x77. Nah, dia unexpected ya. Jadi bagaimana biar dia nggak unexpected? Jadi seperti ini dia dibikinnya. Lalu apakah masih sama? Kita tambahkan income tadi ya, income. Nah, ini Alaska ya. Berarti saya salahnya tadi nggak masukin income. Lalu di sini kita masukkan range-nya. Apakah ini
perlu, untuk income perlu. Income ini range-nya ya, yang paling rendah ke yang paling tinggi. Paling terendah 3098, yang paling tinggi 6315. Nah, di sini lalu kita gunakan standar deviation. Deviation ya, yaitu mengukur seberapa tersebar data dari rata-rata. Nah, dimana kita SD, bukan sini ya, salah. Sini SD state X77 income, bukan, salah. Nah, NA berarti tidak ada. Lalu kita di sini masukkan var-nya juga, coba variabel ya, state X77 income. Nah, ini variance-nya ya, yang dimana adalah kuadrat dari standar deviasi. Lalu kita summary. Summary adalah rangkuman. Kita lihat hasil dari rangkumannya. Gimana? Nih, population itu sekitar segini. Lalu income sekitar segini. Yang kita ulik secara mendalam tadi ya, income. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyo. Saya juga dari kelompok 1, dan di sini saya akan melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh Febri tadi. Jadi selanjutnya itu salah satu kelebihan dari R itu adalah terdapat beberapa fungsi untuk objek dengan bentuk matriks atau data frame yang mampu mempercepat perhitungan, sebagai contoh untuk mendapatkan rata-rata atau jumlah berbaris ataupun per kolom. Nah, itu tuh dapat dilakukan dengan mengetik romance ya, di nomor 25 aja deh. Romance R kecil, R O W row M romance sintaks S D E ini sudah 77. Nah, coba kita ini. Nah, sini dapat ya. Nah, ini itu untuk tadi yang sudah dijelaskan untuk menghitung rata-rata per baris. Di sini kelihatan ya rata-ratanya. Ada Alabama, ada Alaska, ada Arizona. Selanjutnya itu kita untuk selanjutnya untuk ini ya, menjumlahkan seluruh variabel per step. Di sini juga yang di buku. Nah, jumlah per kolom per baris itu kita ketik. Untuk menjumlahkannya itu kita ketik rom ya, rom kecil, rom bis S besar, sums sums stat apa tuh sebenarnya? Stat titik 77, stat titik. Nah, ini ya, ini tadi untuk error, ada yang salah kah? Kenapa dia error? Roms salah kayaknya ya. Bentar ya, kita ulang. Row. Sums S M sums romsums id
Salah. Nah, dapat. Nah, ini ya, tadi salah penulisan. Nah, ini tadi gunanya untuk menjumlahkan seluruh variabel per step. Selanjutnya, kita masuk ke Constment. Constment ini untuk rata-rata tiap variabel ya. Yang di sini juga ada nih di buku nih. Kulsum ya. Saya kita ketik ya huruf apa nih huruf kecil ya. Call M-A-N-S Closement SI start 77 S oke ya langsung kita ini ya ini dapat nih closement ini tadi fungsinya untuk rata-rata tiap variabel ya ini kelihatan nih rata-ratanya nih populasinya income-nya read text read forest dan lain-lain ya. Selanjutnya kita masuk ke korelasi. Jadi korelasi ini untuk mengukur hubungan linear antar variabel. Korelasi ya kita bisa skor ini yang di buku. Kita stopkan dulu ya kita. Selanjutnya kita untuk mencari korelasi ya. Nah, untuk mencari korelasi itu atau mengukur hubungan linear antar variabel itu kita ketik untuk makanya nih dia baik, selanjutnya kita untuk mencari korelasi atau mengukur hubungan linear antar variabel, kita ketik di sini core kecil ya, core stat. Salah. Stat ya, stat titik. Salah ya, ada yang salah. State. Ini salah. Stat titik. Bisa pakai tanda kurungan ini. Koma 2 5 habis itu berarti coba ya kita coba constant ini untuk mengukur korelasi. Bismillah. Nah dapat ini yang untuk mengukur korelasinya hubungan di sini kelihatan ya hubungannya income, tree, order. Selanjutnya kategorisasi data dengan mengetik
play, start play, titik. Ini agak panjang ya, titik play. Play. 77. Ini salah ya. 77 habis itu remove. Ini logo ini population. Nah, population breaks bereaksi breaks sama dengan sampai salah sama dengan C kecil 0, ya 0,3000 10.000 ya udah INR bisa ini aja ya labels labels ya nih labels sama dengan C kecil sorry ya tadi aku hapus aku dulu lagi agak ini ya kayak begini loh Anda ketik kurung lagi koma medium koma ini semoga ini enggak error ya kalau error ribet nanti aduh udah ngetik sepanjang ini udah jadi 2 ya medium nah gini ya ya Allah salah nah ini jadi sudah kita cek ulang ya ini udah pas low medium coba ya kita enter ya bismillahirrahmanirrahim enter set Allah error recommend breaks is missing with no default breaks salah tulis kah breaks is missing population oh ya tahu ini nih biar salah nih tadi nih population breaks is no stack oke low-nya udah hijau ya itu bismillah
Salah di sini ya, salahnya ya. Medium. Oh, oke. Medium, M-E-D-I-U-M, medium. Koma. Salah, jangan sampai kamu. Oh, I-G-H. Nah, bismillah. Ini bisa nih kayaknya nih. Nah, dapat ya di sini ya. Cuman agak sulit ya. Ini nih state population yang tadi. Nah, konsepnya ya ini untuk mengubah data numerik menjadi kategori bricks low di situ ya tertulis dia low, high, medium, low. Ada interval dan kategori ya. Yang kategorinya itu yang medium, low atau high gitu. Kalau intervalnya yang 1, 13, 25, 37 ya. Gitu. Nama saya Fahradi, di sini saya akan melanjutkan. Ya, yang selanjutnya yaitu kategori populasi. Kita akan mencari kategori populasinya. Yang pertama kita jadikan data sebagai data frame dulu. Sintaksnya state titik x gitu dulu. Data titik frame kurung state titik x gitu dulu. Kita kontrol data. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat 3 variabel kategori baru. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat 3 variabel kategori baru. Sintaksnya yaitu state titik x dulu. Oh, ini salah. X 77 PHP titik x video population grades yang kurang 0,3000 10.000 INF. Labels C dan kurung low medium dan high. Sekarang kita kontrol data. Sintaksnya yaitu state x ini masuk equals state titik x dulu population
break sama deh instead 77 income sekarang bukan push. Sekarang kita enter. Terus selanjutnya yang sintaks yang ketiga set set titik x tujuh bukan GRP ins tapi GRP cross gabung set titik x tujuh maka set x tujuh cross kuasa dua kurang habis deh titik x tujuh cross satu koma labels sama dengan C dalam kurung dua hot koma wah koma kecil koma kok kita kontrol enter kita lanjut di bawahnya head dalam kurung step titik x tujuh kontrol enter di output atau hasil dapat diketahui di situ bahwa
population dari Alabama ada 3.615, income atau pendapatannya ada 3.624 dolar, itu pendapatan per kapita. Literasi ataupun tingkat buta hurufnya sebanyak 2,1%. Life XP ataupun harapan hidup rata-rata ada di 69,0,5 tahun atau tingkat hidupnya, yaitu terus ada murder, yaitu tingkat pembunuhan ada 15,1 per 100.000 penduduk. Ada HS grade, yaitu penduduk lulus SMA ada 41,3%. Ada pros, yaitu 20 hari salju, turunnya salju per tahun, yaitu ada 20 hari turunnya salju per tahun. Terus ada area ada 50.708 di wilayah Alabama. Begitu juga dengan yang lainnya, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan melakukan tabulasi dan mendapatkan tabel frekuensi 1W, 2W maupun KW. Akan dicari frekuensi table. Sintaksnya table dalam kurung state titik x77 Ctrl Enter. Dapat di situ hasilnya ada low 26, medium 18, dan high-nya 6. Maksudnya adalah ada 26 negara bagian dengan populasi yang rendah. Terus ada 18 bagian negara dengan populasi yang sedang. Terus ada high yang 6, itu negara bagian dengan populasi yang tinggi. Terus yang kedua kita akan mencari table cross, sintaksnya yaitu table dalam kurung set titik x77 grp cross kita kontrol enter. Di situ ada hasilnya, ada hot 12, warm 12, chill 12, dan cold 13. Maksudnya ada 12 state kategori panas, terus ada 12 state kategori hangat, terus ada 12 state sejuk, dan 13 state dingin. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tabel frekuensi 2. Sintaksnya yaitu table dalam kurung state titik x77 dolar grp pop. Kalau tadi kan cuma satu doang, ini kita langsung bikin 2 state titik x77 dolar grp int. Kita kontrol enter. Di situ ada hasilnya, ada high low. Untuk low itu ada 12 dan 14. Maksudnya populasi yang bagian low itu income tinggi ada 12 dan income rendah ada 14. Terus yang kedua medium, yaitu ada 9 dan 9. Maksudnya itu adalah 9 stage populasi sedang itu medium, populasi sedang yang berincome tinggi, dan ada 9 state populasi sedang yang berincome rendah. Terus yang ketiga high, yaitu di situ ada 4 dan 2. Maksudnya adalah ada 4 stage populasi tinggi, populasi high yang berincome tinggi, dan ada 2 state populasi tinggi yang berincome rendah. Kita akan cari yang 2 frekuensi. Sintaksnya itu tab 1 kurang dari table dalam kurung state titik x77 dolar grp pop
koma state titik x77 GRP cross terus tab 1 Ctrl Enter. Ini tab 1. Nah, dapat jadi dapat warm shell code untuk state penduduk yang rendah itu ada hotnya 5, warm 4, chill 5, dan cold 11. Begitupun yang state penduduk low, medium, dan high. Selanjutnya kita akan mencari tabel frekuensi 3 arah. Sintaksnya ada type 2 kurang dari f table dalam kurung state titik x77 grp in koma terus state state titik x77 grp koma terus state titik x77 grp cross tab 2 Ctrl Enter. Nah, di situ ada code warm, chill, dan cold. Di situ ada populasi rendah. Ini ada high. Kalau high ini merupakan pendapatan yang tinggi. Jadi pendapatan tinggi di populasi yang rendah itu banyak yang berada di suhu dingin, ada 6 ya. Maksudnya pendapatan tinggi pada populasi yang rendah terdapat di suhu yang panas ada 2, suhu yang hangat ada 2, suhu yang chill atau santai ada 1, terus di cuaca yang dingin ada 6. Jadi dapat dikatakan pendapatan tertinggi pada populasi yang rendah itu terdapat pada populasi yang berada pada suhu yang dingin. Itu juga dengan yang bawahnya ada medium, high, berarti pendapatan tinggi pada populasi yang sedang, medium, atau populasi yang tinggi atau high. Terus yang low ini maksudnya itu pendapatan rendah. Misalnya pendapatan rendah pada populasi yang rendah atau populasi yang sedikit itu paling banyak ada pada populasi yang berada di suhu yang dingin. Yang sini dia ada 5. Kalau di medium paling banyak ada di cuaca atau populasi yang berada di cuaca yang hangat, warm, itu ada 4. Itu juga dan seterusnya. Kita dapat mendapatkan jumlah total per baris atau per kolom dan juga menghitung persentase baik secara umum per baris atau per kolom. Sintaksnya yaitu tab 1 Ctrl Enter. Di situ ada cold, warm, chill, cold, low, medium, high. Maksudnya apa? Jadi pada populasi yang rendah di situ terdapat populasi yang terbanyak itu berada pada populasi rendah yang berada pada suhu dingin, low. Begitu juga dengan yang medium, berarti banyak populasi kategori yang terbanyak itu pada yang warm. Jadi daerah dengan populasi yang medium ataupun sedang itu banyak pada cuaca yang warm atau hangat. Begitu juga dengan yang high, yaitu populasi tinggi
Jadi data paling banyaknya itu berada pada chill, yaitu yang 3. Jadi lebih banyak populasi yang tinggi itu berada pada suhu sejuk atau chill dibandingkan dingin. Dinginnya 0. Margin tabel per baris. Sintaksnya yaitu margin titik table dalam kurung tab 1, koma 1. Kita kontrol enter. Di situ ada low 25, medium 18, high 6. Maksudnya apa? Jadi populasi yang rendah atau low itu memiliki total data terbanyak yaitu 25. Sedangkan populasi sedang atau medium itu berjumlah 18, dan populasi yang tinggi atau high itu paling sedikit yaitu 6. Kita lanjut yang kedua, yaitu margin table per kolom. Kita masukin sintaksnya yaitu margin titik table dalam kurung tab 1,2. Kita kontrol enter. Nah, di situ didapat bahwa kategori cold itu memiliki jumlah yang terbanyak yaitu ada 13. Sedangkan hot, warm, dan chill itu masing-masing ada 12. Kita lanjut ke yang proporsi keseluruhan. Yang ketiga, sintaksnya yaitu ada prop titik table dalam kurung tab 1. Kita kontrol enter. Wow. Di situ dapat ditemui hasilnya pada ini nilai presentasi. Pada low cold itu ada 0,2244890 yang paling tinggi. Artinya kalau kita persenkan, sebanyak 22,45% dari seluruh data berada pada kategori populasi yang rendah dan suhu yang dingin atau cold. Kita lanjut ke proporsi per baris. Sintaksnya prop titik table dalam kurung tab 1,1. Kita kontrol enter. Jadi interpretasi ya dari seluruh populasi rendah yang low, di situ ada 0,20 atau 20% berada pada suhu panas hot, terus ada 0,16 maksudnya 16% pada suhu yang hangat, 0,20 berarti 20% pada suhu sejuk, dan ada 0,44 ada 44% pada suhu dingin. Jadi untuk populasi yang rendah atau low ini didominasi oleh suhu yang dingin sebanyak 44%. Sedangkan untuk medium yang paling banyak yaitu pada suhu warm atau hangat sebanyak 38%. Untuk populasi high ataupun tinggi berada pada yang chill atau suhu yang sejuk. Jadi populasi yang tinggi ini lebih banyak berada pada suhu sejuk atau chill yang sebanyak 0,50 ataupun 50%. Kita lanjut ke proporsi per kolom. Sintaksnya prop table dalam kurung tab 1,2. Kontrol enter. Di situ dapat dikatakan bahwa seluruh kategori suhu paling banyak yang berada pada suhu dingin ada sebanyak di populasi di situ ada low berasal dari populasi maksudnya low populasi yang rendah itu didominasi oleh populasi yang berada di suhu yang dingin atau cold sebanyak 84% atau 0,84. Begitu dengan medium berada paling banyak
di 15% 0,15, sedangkan hike itu 0,00%. Berarti dari seluruh kategori suhu dingin ini 84,62% itu berasal dari populasi yang rendah. Jadi yang paling banyak itu dari populasi yang rendah pada suhu dingin. Ya, perkenalkan aku Bagus Ahmad Marif. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan tentang scatter plot. Scatter plot antara variabel literasi tingkat buta huruf di sumbu X dan high school graduate di sumbu Y dari data scatter plot tersebut. Kemudian hubungan kedua variabel semakin eh, tinggi angka literasi, cenderung semakin rendah persentase high school graduate. Jadi hubungan keduanya bersifat negatif. Artinya daerah dengan tingkat buta huruf tinggi biasanya jumlah lulusan SMA-nya lebih sedikit. Pada garis regresi, fungsi untuk menunjukkan tren hubungan data karena garisnya menurun dari kiri ke kanan, berarti Y sama dengan A kurang BX. Ketika X atau literasi naik, maka Y high school graduate sangat jadi turun. Maknanya X lab nama sumbu X, Y lab nama sumbu Y, pukul 1 sama dengan 2 warna titik merah, PCH sama dengan 16 bentuk titik bulat penuh, main judul grafik. Bagian ini X-lim dan Y-lim digunakan untuk mengatur tentang sumbu X dari 0 ke 3, sumbu Y dari 0 ke 100 supaya tampilan grafik lebih jelas dan rapi. Kesimpulannya, scatter plot menunjukkan adanya korelasi antara negatif tingkat buta huruf dan lulusan SMA. Semakin tinggi buta huruf suatu wilayah, maka persentase lulusan SMA cenderung lebih rendah. Garis regresi memperjelas penurunan pola tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan par M from C sama dengan 1,2. Oh ini kak yang bikin tes dengan Jadi fungsi dari par M row C 1,2 adalah fungsinya par digunakan untuk mengatur tampilan grafik pada jendela plot di R. Nah, lanjutannya jadi RM from C 1,2 ini yang berarti arti dari M from adalah multifigural dan arti dari C 1,2 artinya tampilan grafik dibagi menjadi dua. Yang pertama satu baris, yang kedua dua kolom. Dengan pengaturan ini, dua grafik dapat ditampilkan berdampingan dalam satu tampilan. Nah, selanjutnya His.X77 income yang dimana fungsinya adalah fungsi his ini digunakan untuk membuat histogram
yang dimana histogram adalah grafik menunjukkan distribusi frekuensi data. Pada kode stat_ec77 income berarti mengambil variabel income dari dataset stat_ec77. Nah, tanda mana? Nah, tanda S itu digunakan untuk memanggil nama variabel pada dataset. Nah, jadi grafik akan memberikan penyebaran data pendapatan income. Nah, selanjutnya di sini ada xlab income. Xlab itu digunakan untuk memberi nama sumbu X pada grafik ini. Sumbu X diberi label income karena berisi data pendapatan. Selanjutnya di sini ada main histogram of income, yang dimana main digunakan untuk memberi judul grafik. Judul histogram ini adalah histogram of income. Fungsi histogram membagi data ke dalam beberapa interval atau bin, kemudian menghitung jumlah data pada tiap interval. Nah, semakin tinggi batang histogramnya, semakin banyak data pada rentang tersebut. Nah, histogram membantu melihat persebaran data, kecenderungan data simetris atau tidak, dan adanya data ekstrem atau outlier. Nah, selanjutnya di sini ada histogram dengan density plot, yang dimana masih menggunakan fungsi his untuk membuat histogram. Nah, selanjutnya di sini ada prop true. Prop true di sini adalah digunakan untuk mengubah sumbu Y dari frekuensi menjadi probabilitas atau kepadatan density. Nah, hal ini diperlukan agar histogram dapat digabung dengan kurva density. Jika tidak menggunakan prop sama dengan true, maka skala histogram dan kurva density tidak akan cocok. Nah, kalau digunakan CO1, selanjutnya CO1 gray. CO1 digunakan untuk memberi warna pada histogram. Pada program ini, histogram diberi warna abu-abu atau gray agar tampilan lebih jelas dan nyaman dilihat. Nah, di sini selanjutnya fungsi density plot atau Linus density stat_ec77 income. Di sini fungsinya density digunakan untuk menghitung estimasi kepadatan data atau kernel density estimation. Kurva density berfungsi untuk menunjukkan bentuk distribusi data, memperhalus tampilan distribusi dibanding histogram biasa. Kurva ini mirip seperti garis distribusi yang mengikuti pola data. Fungsi Linus Jadi fungsi Linus ini digunakan untuk menggambar garis pada grafik yang sudah ada dalam program ini. Fungsi Linus menggambar hasil dari density di atas histogram. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke 1 WD sama dengan 2, yang dimana digunakan untuk mengatur ketebalan garis density. Nilai 2 membuat garis terlihat lebih tebal dan jelas. Nah, perbedaan dua histogram. Yang pertama, histogram frekuensi menampilkan jumlah data pada setiap interval. Sumbu Y menunjukkan frekuensi data. Yang kedua, histogram dengan density plot. Nah, menampilkan distribusi probabilitas data dan ditambahkan kurva halus untuk melihat pola distribusi data dengan lebih jelas. Kesimpulannya, program tersebut digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data pendapatan income pada dataset stat_ec77, yang dimana fungsi ini digunakan memiliki peran. Yang pertama, par, mengatur data grafik. Yang kedua, his, membuat histogram. Dan ketiga, prop, true, mengubah histogram menjadi bentuk density. Dan density menghitung kurva kepadatan data. Linus itu menambahkan garis density. Dan 1 WD mengatur ketebalan garis. Dan CO1 memberi warna grafik. Dengan grafik ini, pengguna dapat lebih mudah memahami pola penyebaran data pendapatan. Nah, lanjut ke pembahasan setelahnya. Baik, jadi pembahasan selanjutnya yaitu adalah kode pertamanya adalah par
mfraw C 1,2. Nah, terlihat di sini par dalam kurung mfraw sama dengan C 1,2 dalam kurung. Nah, fungsi par di sini adalah digunakan untuk mengatur tampilan grafik. Nah, yang dimana berarti grafik dibagi menjadi dua. Yang pertama satu baris, yang kedua dua kolom. Tujuannya apa? Tujuannya agar dua box plot dapat ditampilkan berdampingan dalam satu layar sehingga lebih mudah dibandingkan. Box plot pertama, di sini ada box plot state x77 border. Nah, fungsi box plot itu digunakan untuk membuat box plot pada kode state x77 border berarti mengambil variabel border dari dataset stated x77. Nah, variabel border berisi data tingkat pembunuhan pada tiap negara bagian di Amerika Serikat. Tanda S digunakan untuk mengambil variabel tertentu di dataset. Selanjutnya, xlab border rate. Nah, xlab ini digunakan untuk memberi label pada sumbu X, yang dimana pada grafik ini label sumbu X adalah border rate. Nah, langsung ke bagian selanjutnya, ylab atau y1lab sama dengan rate. Nah, y1 AB atau y1 lab digunakan untuk memberi label pada sumbu Y. Nah, pada grafik ini, sumbu Y menunjukkan nilai tingkat pembunuhan sehingga diberi label red. Nah, di sini saya menjelaskan fungsi dari box plot. Nah, fungsi dari box plot itu memberikan ringkasan statistik data melalui beberapa bagian penting. Yang pertama median, garis di tengah kotak menunjukkan nilai tengah data. Yang kedua, kuartil. Kuartil ini adalah batas bawah kotak atau kuartil pertama Q1. Nah, yang kedua batas atas kotak atau sama dengan kuartil ketiga Q3. Nah, kotak menunjukkan penyebaran 50% dari data utama. Nah, yang ketiga whisker. Garis di atas dan bawah kotak menunjukkan jangkauan data. Yang keempat, outlier. Yang dimana outlier ini adalah titik yang berada jauh dari data utama akan ditampilkan sebagai pencilan atau outlier. Dengan box plot, penggunaan dapat melihat apakah data simetris, menyebar luas, atau memiliki nilai ekstrim. Nah, box plot kedua atau box plot state x77 1,3 yaitu kode ini membuat box plot untuk beberapa variabel sekaligus bagian. Nah, selanjutnya bagian state x77 1,3 ini berarti mengambil kolom 1 sampai kolom 3 dari dataset state x77. Nah, yang dimana kolom tersebut biasanya berisi yang pertama adalah population, yang kedua income, yang ketiga literasi, sehingga akan dibuat 3 box plot sekaligus dalam satu grafik. Tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya untuk membandingkan distribusi beberapa variabel secara bersamaan. Nah, selanjutnya yang terakhir xlab variabel digunakan untuk memberi label sumbu X menjadi variabel. Nah, karena grafik berisi beberapa variabel, maka sumbu X menunjukkan nama-nama variabel yang dibandingkan. Perbedaan kedua box plot tersebut, yang pertama adalah box plot pertama hanya menampilkan satu variabel yaitu murder dan digunakan untuk melihat distribusi tingkat pembunuhan. Nah, sedangkan box plot kedua itu menampilkan beberapa variabel sekaligus dan digunakan untuk membandingkan penyebaran data antara variabel. Nah, kesimpulannya, program tersebut digunakan untuk membuat visualisasi box plot pada dataset stated x77, sehingga fungsi-fungsi yang digunakan banyak. Yang pertama adalah part. Nah, part tadi mengatur letak-letak grafik. Yang selanjutnya box plot itu membuat box plot. Dan S tadi mengambil variabel tertentu dari dataset. Nah, 1,3 tadi atau 1.23 mengambil beberapa kolom data. Nah, xlab dan ylab memberi label sumbu. Dengan box plot, penggunaan dapat memahami distribusi data, nilai tengah, penyebaran data, serta mendeteksi adanya data pencilan atau outlier. Sekian
yang saya bahas dari beberapa materi yang saya bacakan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dinar Zaki dari kelompok 1 ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Kita pembahasan adalah mendefinisikan rentang nilai pada sumbu X dan Y atau slim dan lim. Jadi program di atas ini digunakan untuk membuat scatter plot, diagram pancar, dan menambah garis linear pada grafik menggunakan bahasa pemrograman R. Grafik ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat buta huruf atau literasi dengan persentase lulusan sekolah menengah atau high school graduate pada dataset STAT X77. Nah, dataset STAT X77 merupakan dataset bawaan pada R yang berisi berbagai informasi statistik dari negara bagian di Amerika Serikat. Nah, penjelasan yang pertama adalah plot STAT X77,3 yang dimana berarti mengambil semua data pada kolom ketiga dari dataset STAT X77. Kolom ini berisi data literasi atau tingkat buta huruf. Nah, selanjutnya STAT X77,6 yang dimana berarti mengambil semua data pada kolom ke-6. Kolom ini berisi data high school, graduate, atau persentase lulusan sekolah atau lulusan SMA. Nah, selanjutnya XLab literasi. XLab adalah singkatan dari X-Label yang dimana fungsi ini digunakan untuk memberi nama pada sumbu X pada program ini. Pada program ini, sumbu X diberi nama literasi karena berisi data tingkat buta huruf. Nah, selanjutnya YLab atau High School Graduate. YLab adalah singkatan dari YLabel yang dimana digunakan untuk memberi nama pada sumbu Y. Pada grafik ini, sumbu Y diberi nama High School Graduate karena menunjukkan presentasi lulusan SMA. Selanjutnya CO1 sama dengan 2. CO1 digunakan untuk menentukan warna titik pada grafik. Angka 2 pada R menunjukkan warna merah. Nah, jadi seluruh titik pada scatter plot akan berwarna merah. Ada beberapa contoh pada warna di R. Yang pertama, 1 hitam, kedua merah, ketiga hijau, dan 4 biru. Selanjutnya, PCH sama dengan 16. Nah, PCH adalah singkatan dari plotting karakter yang dimana digunakan untuk menentukan bentuk titik pada grafik. Nah, nilai 16 berarti titik berbentuk bulat penuh, solid circle. Dengan bentuk ini, titik lebih mudah terlihat pada grafik. Selanjutnya, main scatter plot. Nah, main scatter plot ini digunakan untuk memberikan judul pada grafik, yang dimana judul grafik pada program ini adalah scatter plot. Nah, selanjutnya slim sama dengan C0,3. Slim digunakan untuk mengatur batas nilai pada sumbu X. Nah, dimana C0,3 berarti sumbu X dimulai dari 0 sampai 3. Nah, fungsi C-nya digunakan untuk membuat vektor angka. Tujuan pengaturan ini agar tampilan grafik lebih rapi dan fokus pada rentang data yang diinginkan. Selanjutnya, yang terakhir, YLIM C0,100. YLIM digunakan untuk
mengatur batas nilai pada sumbu Y, yang dimana C 0,100 berarti sumbu Y dimulai dari 0 sampai 100. Karena data lulusan SMA berbentuk persentase, maka rentang 0 sampai 100 sangat sesuai digunakan. Nah, tambahan garis relasi penjelasan lebih detail ada di bab 5. Abilen 1M. Abilen ini digunakan untuk menambah garis ke grafik yang sudah dibuat, yang dimana program ini garis yang ditambahkan adalah garis regresi hasil dari fungsi 1M. Garis regresi membantu melihat arah hubungan data, kecenderungan naik atau turun, dan pola hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya ada 1 WD sama dengan 2 adalah singkatan dari line width, digunakan untuk mengatur ketebalan garis. Dan nilai ini ada 2, membuat garis regresi terlihat lebih tebal dibandingkan ukuran standar sehingga lebih mudah diamati. Nah, kesimpulannya program tersebut digunakan untuk membuat scatter plot antara tingkat buta huruf dan presentasi lulusan SMA, menampilkan titik data tiap negara bagian, memberikan judul, label, sumbu, warna, dan batas tampil grafik, dan keempat, menambahkan garis regresi linear untuk melihat pola hubungan antar variabel. Nah, dari garis grafik tersebut, pengguna dapat menganalisis apakah tingkat buta huruf memiliki hubungan terhadap presentasi lulusan SMA. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Maulana Fadiri. Saya NIM-nya 24141200049. Baik, di sini langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang input data. Yang pertama yaitu yang tentang A2. Itu kan C 12,9, 13,5, 12,8, 13,6, 17,2, 13,2, 14,4, 11,3. Nama variabel ini disimpan bernama R. Dan penugasan R ini artinya adalah memasukkan nilai variabel. R10, berarti nilai 10 disimpan ke A. Terus C, tanda buka dan tanda kurung ini berarti combine atau menggabungkan data menjadi satu faktor. Jadi angka-angka di dalamnya menjadi satu kumpulan. Dan isi angka tersebut contohnya seperti 12,9, 13,9 dan lain-lain. Itu adalah data waktu lari dari grup A dalam statistik. Dan yang kedua yaitu yang B hampir sama kayak tadi, yaitu C tanda buka kurung sampai terus angka-angkanya 14,7, 15,6, 15,5 dan seterusnya. Bedanya data ini dan data A yaitu memiliki input data. Data ini memiliki grup B. Terus fungsinya ini kan disebut komentar atau komen. Komennya hanya untuk penjelasan manusia. R tidak menjalankan baris ini. Terus cara menggabung data itu dengan DT sama terus ini terus C bin A sampai B. Dan habis itu dipecah. DT dalam variabel baru ini kan hasil gabungan ke R ke DT. Terus yang C bind ini kan fungsinya menggabungkan data berdasarkan kolom. A sama B artinya kolom pertama dan kalau yang B itu kolom kedua. Hasilnya
12,9. Terus kalau yang B 14,7, 13,8, 15,6 dan seterusnya. Terus cara membuat box plotnya, box plot itu kan dt xlab sama dengan group. Xlab sama dengan group, kalau ylab sama dengan waktu detik. Fungsi box plot yaitu untuk membuat diagram box plot. Box plot digunakan untuk melihat media, kemudian penyebaran data dan outlier perbandingan kelompok. Dan kalau DT, data yang akan dibuat box plot karena DT punya dua kolom, yaitu A dan B. Maka muncul dua box plot. Dan kalau xlab, xlab itu kan adalah grup. Artinya memberi nama sumbu X. Tulisan di bawah grafik. Dan ylab, ylab itu kan waktu per detik. Artinya memberi nama sumbu Y. Tulisan ini hasil akhirnya yaitu program menghasilkan box plot seperti plan A. Terus ada boxnya ini. Terus kalau yang B ada boxnya yang kedua ini. Integrasi grafik grup A ini kan median lebih kecil dan lebih cepat. Dan kalau yang median yang grup B mediannya lebih besar tapi lambat. Contohnya dalam kesimpulannya, fungsi dari C buka tutup sama tutup kurung itu kan menggabungkan angka menjadi vektor. Terus fungsinya ini itu menyimpan data variabel. Terus fungsinya si byte ini menggabungkan data menjadi kolom. Terus box plot buka kurung tutup kurung itu membuat box plot. Terus xlab nama sumbu X dan ylab nama sumbu Y. Dan pagar 2 ini adalah komentar. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang box plot untuk beberapa grup. Dan untuk pagar ini kan fungsinya adalah untuk digunakan untuk memberi penjelasan pada kolom R yang tidak dijelaskan bagian ini. Dan yang kedua yaitu tentang stats x77 income. Stat titik x77 dataset bawaan di R, berisi data tiap negara bagian di Amerika Serikat. Terus dolar ini adalah operator untuk mengambil atau membuat kolom. Contoh kolomnya itu stat titik x77 pagar income. Artinya mengambil kolom income dari dataset stat x77. Bikin kode nama variabel baru yang akan dibuat. Variabel ini nantinya berisi kategori low, medium, dan high. Terus yang misalnya ini yang tanda panah ke kiri itu adalah operator penugasan. Artinya hasil ini di sebelah kanan disimpan ke income code. Dan fungsi code ini fungsi utamanya yaitu digunakan untuk mengubah data numerik menjadi kategori. Contohnya dari angka income menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Terus breaks CIN 4000 sampai 4000 CINF. Fungsi breaks yaitu menentukan batas kategori, dan yang C buka kurung tutup kurung itu kan menggabungkan nilai batas menjadi satu vektor. Penjelasan INF yaitu artinya negatif yang tak terhingga. Semua nilai di bawah 4000 masuk kategori pertama. Terus batas keduanya yaitu 4800. INF artinya positif yang tak terhingga.
semua nilai di atas 4.800 termasuk masuk kategori terakhir, yaitu yang positif. Pembagian kelompok ini menjadi income dibagi menjadi dua, yaitu range income dan kategori. Yang range income yaitu 4.000 sampai 4.800, dan kategorinya yaitu low, high, medium. Low, medium, high. Terus label. Label ini kan ada low, medium, dan high. Fungsi memberi nama kategori hasil C buka kurung tutup kurung. Hasilnya income yang awalnya angka berubah menjadi low, medium, dan high. Hasil akhir record variabel baru ini kan income menjadi variabel kategori atau faktor. Contoh isinya income-nya 3.500, 4.200, 5.200. Nah, income code-nya yang 3.500 yaitu low, yang 4.200 medium, terus yang 5.200 high. Jika X adalah variabel berjenis faktor, maka otomatis akan membentuk box plot. Artinya jika variabel X berubah menjadi kategori atau faktor, R otomatis membuat box plot berdasarkan kelompok kategori tersebut. Membuat box plot. Fungsi plot terus buka kurung, tutup kurung, itu fungsi umum itu kan membuat grafik. Titik X77 income code, variabel X-nya berisi kategori low, medium, dan high. Karena ini faktor, maka menjadi kelompok box plot. Terus yang variabel Y-nya berisi angka tingkat buta huruf, yaitu yang ini. Hasil grafiknya 3 box plot yaitu low, medium, dan high. Setiap box plot menunjukkan distribusi literasi. Ini. Interpretasinya grafik ini digunakan untuk melihat apakah tingkat income berpengaruh pada literasinya. Contoh kemungkinannya income rendahnya yaitu literasi tinggi. Terus kalau income tinggi menjadi literasi rendah. Simbolannya yaitu code buka kurung tutup kurung itu mengubah menjadi angka menjadi kategori. Terus yang break itu menentukan batas kategori, terus label memberi nama kategori, terus gambar dolar ini mengambil atau membuat kolom, terus yang plot ini membuat grafik, terus faktornya variabel kategori, terus INF-nya tak terhingga. Baik, di sini yang ketiga yaitu tentang diagram dahan daun. Diagram ini kan digunakan untuk melihat sebaran data, melihat pola distribusi, melihat nilai kecil dan besar, terus mirip histogram, tetapi data hasil masih terlihat. R stem left pilot, fungsinya yaitu fungsi dari pagar ini kan komentar atau catatan dan tidak dijalankan di R. Terus fungsi stem buka kurung tutup kurung itu digunakan untuk membuat stem and leaf plot diagram dahan daun. Terus yang stats X77 adalah dataset bawaan di R, berisi data negara bagian Amerika. Terus tanda ini dolar Amerika itu digunakan untuk mengambil kolom dari dataset. Terus murder adalah variabel tingkat pembunuhan atau data inilah yang dibuat stem plot. Terus outputnya the decimal point is that ini. Jadi pembacaan angka dilakukan di sekitar tanda itu.
Contohnya yaitu plain 0 pada garis terus 47. Terdiri dari bagian nama. Kiri stem dahan, kanan leaf terus daun. Kirinya ini kan dahannya, terus ininya daunnya. Cara membaca yaitu 0 garis 47, artinya 0,4 dan 0,7. Baris yang kedua yaitu 2 baris 33 47 90 133. Artinya plain text-nya yaitu 2,3 2,3 2,4 2,7 2,9 2,0 2,1 2,3 2,3. Terus yang keempat barisan 4 baris 23550 bacanya yaitu 2,2 2,3 4,5 4,5 4,0 dan seterusnya. Sistem dahannya bagian kiri yaitu yang 0 2 4 6 8 10 12 14 disebut stem atau dahan, biasanya menunjukkan bagian awal angka. Terus yang kedua daunnya yaitu 47, 33 dan seterusnya sampai bawah sampai seperti ini. Itu kan disebut leaf atau daun. Menunjukkan digit terakhir dari data. Templasi datanya yaitu dari stem plot terlihat banyak data berada di sekitar 4 sampai 10. Sekitar data sangat tinggi. Distribusi data bisa dilihat tanpa grafik batang. Kelebihan stem plot yaitu stem and leaf plot berguna karena data hasilnya terlihat jelas, mudah terlihat di distribusi, terus mudah melihat konsentrasi data, cocok untuk data kecil dan menengah. Perbedaannya dengan histogram, stem plot itu kan data asli yang terlihat. Terus kalau histogram data asli yang tidak terlihat. Terus stem plotnya cocok data atau yang kecil, terus bentuknya sederhana. Terus ya kalau histogram cocok data besar, terus bentuknya grafik. Simpulannya komentar ini kan adalah komentar, ini pagarnya adalah komentar, terus stem buka kurung tutup kurung sama membuat stem and leaf plot. Terus stage X77 ini kan membuat dataset. Terus pagar apa ini kayak mata uang dolar Amerika ini kan ada mengambil kolom. Terus border ini variabel yang dianalisis. Terus ada koma ini. Terus yang kiri, terus ini yang kiri ini adalah stem atau dahannya, maaf. Terus kalau kanan ini kan leaf atau daun, ini daunnya. Baik, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Prasetyo. Jadi di sini saya akan melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh teman saya tadi. Kebetulan tadi ini sudah saya ketik ya biar nggak lama. Aduh, ini kenapa nih? Serang balinya mana? Malah jadi kejung. Udah. Ya, tadi yang saya ketik nih. Ya di sini sampai sini. Jadi info kita di sini akan membuat jadi di sini kita akan membuat diagram batang atau bar plot. Jadi diagram ini itu diimplementasikan untuk variabel kategori. Oke, ya, kategori. Ini tadi, ini itu tuh kita tadi membuat kategori low, medium, dan high. Nah, kita buat habis itu yang tab ini itu untuk melihat hasil ya. Ini nanti kalau kita tab itu nanti hasilnya di sini.
yang ini nih, nah income nih, income-nya nanti munculnya ini. Tadi ini sudah saya run, jadi munculnya ini. Yang ini tadi munculnya yang ini. Nanti kita jelaskan satu-satu. Baru buat diagram batang yang ini. Nah, ini fungsinya untuk membuat diagram batang. Coba ya, kita coba. Bismillah. Nah, jadilah dia di sebelah sini diagram batang. Jadi, ya, jadi di sini kelihatan ya diagram batangnya yang sudah sesuai. Yang low-nya di sini 17, di sini 17, medium itu 30, yang high-nya 3, ya, itu untuk membuat diagram batang. Saya jelaskan ya tadi ya satu di atas. Lanjut ya. Tadi ini kita jelaskan dulu ini. Nah, mulai dari yang ini itu tadi gunanya untuk yang ini tadi gunanya untuk membuat kategori ya, kategori low, medium, dan high. Selanjutnya yang top. Top ini tadi yang untuk melihat hasil ya, hasilnya tadi kan keluarnya ini ya. Nah, table in code. Lalu bar plot engine ini untuk membuat di grafik batangnya tadi. Ini bar plot. Ini bar plot ini tuh untuk membuat diagram batang. Lalu yang ini untuk tab income ya. Tab income itu memberi nama sumbu X. Kalau yang ini memberi nama sumbu Y. Ini kan ada X dan ada Y. Ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya kita di sini ini kan polosan banget nih, jadi kita mau kasih warna ya, mau kasih warna diagram batangnya. Jadi tadi saya sudah ketik, nah ini ya. Jadi penjelasannya di data sequence itu tuh digunakan untuk memanggil data frame bawaan R bernama sequence.
Data frame ini berisi jenis makanan ayam. Lalu di sini tabelnya ya. Tabelnya ini digunakan untuk menghitung jumlah tiap jenis pakan ayam. Lalu ini sumbu X. Yang ini ya, ini sumbu X, sumbu Y. Lalu yang ini kalau ribuan itu memberi warna otomatis sebanyak 6 warna. Jadi setiap batang itu punya warna yang berbeda-beda. Coba kita coba ya, semoga dia tidak error. Jadi dari mana? Dari sini ya. Dari sini coba bismillah. Nah, jadi ya dia, ini warnanya. Sumbu X, sumbu Y, kron 6. Baik, di sini kita akan lanjut ya. Di sini tadi sudah saya ketik. Yang ini. Ini itu nanti digunakan ya selain diagram batang sederhana di atas, itu kita juga dapat menghasilkan diagram batang yang lebih kompleks sebagai ilustrasi digunakan data gini rasio dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta tahun 2009 dan 2013. Sumber Badan Pusat Statistik. Ini tadi ya, kita jelasin dulu biar lebih paham ya. Jadi yang ini tuh digunakan untuk mengatur tingkat kerapatan garis pada batang. Nah, semakin besar angkanya yang angka 10, 20, 30, 40, 50 ini itu semakin rapat. Jadi 10 ini itu garis jarang, 50 itu sangat rapat ya. Border blue, jadi warnanya blue ya, nanti warna garis batang itu menjadi biru. Ada col 2 ini sama dengan ini memberi warna berdasarkan kode angka R. Semoga ini enggak ini yang tadi ini variabel X ini variabel Y. Semoga enggak error ya. Bismillah. Nah, jadilah dia seperti ini ya. Jadi sesuai yang penjelasannya di buku ya sama persis. Ini sebagai ilustrasi. Jadi dia bagus gitu bentukannya. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Nanti selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya cukup sampai di sini ya. Ini tadi dari atas ini, dari sini ya sampai sini. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ahmad Maarif. Di sini saya akan menjelaskan di bagian eh, input data. Oke. Eh,
Ya, ini saya masukkan. Oke, hasilnya sudah keluar. Penjelasannya, kode ini membuat variabel dari tahun yang berisi data dari 2009 sampai 2013. Masing-masing variabel berisi nilai Gini rasio tiap provinsi. Di sini ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Nilai Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimbangan pendapatan. Semakin mendekati 1, maka ketimbangan semakin tinggi. Kemudian menggunakan variabel fungsi Cibin digunakan untuk menggabungkan seluruh data provinsi menjadi satu tabel matriks bernama DT1. Kemudian di sini ada membuat bar plot DT1. Bar plot DT1 membuat diagram batang X-lab provinsi, memberi nama sumbu X, Y-lab Gini rasio, memberi nama sumbu Y. Y-lab Gini rasio memberi nama sumbu Y. Full Rainbow 5 memberi 5 warna berbeda. Beside true, batang ditampilkan bertabingan. YLCIM atau 0 tutup kurung 0,05 mengatur batas sumbu Y dari 0 sampai 0,5. Kemudian menambahkan legenda atau flat. Penjelasannya, legenda ditempatkan di kiri atas, isi agenda berupa tahun. Cek 0,7 ini ukuran teks legenda. BTY menghilangkan kotak legenda. Fill Rainbow 5 warna legenda mengikuti warna batang. Kesimpulannya, grafik batang tersebut digunakan untuk membandingkan nilai Gini rasio antara provinsi selama tahun 2009 sampai 2013, sehingga mempermudah melihat ketimbangan pendapatan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Oke, kita lanjut yang di bawahnya. Bar plot DT1. Orang. Oke, sudah keluar hasilnya. Penjelasannya, kode ini digunakan untuk membuat diagram batang berdasarkan tahun, sehingga setiap tahun menampilkan perbandingan Gini rasio dari beberapa provinsi yang berbeda. Untuk membuat bar plot digunakan diagram batang. Artinya data pada DT1 ditranspos baris jadi kolom jadi baris. Tujuannya agar sebelumnya grafik berdasarkan provinsi, sekarang grafik berdasarkan tahun. Sumber nama X, sumber nama sumbu X digunakan untuk membuat label sumbu X dengan nama tahun. Kemudian memberi warna, memberi 4 warna berbeda untuk tiap provinsi menggunakan fungsi rainbow. Menentukan nama pada sumbu X, menampilkan nama tahun pada bagian bawah grafik yang ini. Kemudian memberi label sumbu Y, Y-lab Gini rasio, memberikan namanya yaitu lab Gini rasio. Kemudian mengatur batas sumbu Y-lim C tutup kurung 0,2, mengatur batas nilai sumbu Y dari 0 sampai 2. Menambahkan legenda, penjelasan legenda. Agenda di kiri atas, full names DT1 mengambil nama pada kolom dari DT1 yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Cek 0,8, ukuran tulisan
legenda fill rainbow (4) warna legenda mengikuti warna batang. Kesimpulannya, grafik ini digunakan untuk membandingkan nilai Gini ratio tiap provinsi pada setiap tahun dari tahun 2009 sampai 2013. Dengan grafik tersebut, perubahan tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi dapat terlihat lebih jelas dari tahun ke tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Arbianto dengan NIM 2414 Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Pada bagian ini kita akan membuat data jumlah penduduk, komuter dan non-komuter yang ada di 5 wilayah Jakarta. Pertama kita memasukkan data menggunakan fungsi cebin untuk menggabungkan dua variabel yaitu komuter dan non-komuter. Untuk mempersingkat dan efisiensi waktu, di sini saya sudah menulis konteksnya. Kita masukkan konteks yang pertama. Oke, paste di sini guys. Setelah itu kita masukkan datanya dengan cara Ctrl Enter atau di running guys. Nah, kalau udah seperti ini berarti datanya udah masuk guys. Terus yang kedua kita buat nama garis yang dimana kita diisi dengan nama wilayahnya yang disini ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, dan Jakarta Utara guys. Kita copy sini, terus kita paste di bawah yang tadi, kemudian kita drag ya sampai ke atas ini, terus kita run lagi guys. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini guys. Jadi nanti dia akan data tersusun rapi, komuter, non-komuter. Kemudian kita akan membuat tabel seperti ini guys. Ini kita hapus dulu ya. Untuk menentukan tabel seperti itu tadi guys, kita akan membuat diagram batang menggunakan fungsi barcode. Nah, ini grafik kita tadi itu digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk komuter dan komuter di setiap wilayah Jakarta tadi. Kita masukkan formnya guys, ini barcode. Oke, terus kita copy, terus kita paste di bawah guys. Nah, di sini dia ada kelas 2 guys. Misalnya kalian mau tulisannya ke bawah, kalian tulis ini. Tapi kalau misalnya kalian tulisnya nggak ke samping, itu nggak usah jadi tulis kelas 2 guys. Langsung ke bawah, ini ke bawah guys. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini guys. Tapi ini kan belum ada keterangan yang hijaunya apa, yang merahnya apa. Jadi supaya muncul keterangannya kita formnya lagi. Gini ya guys. Kita tadi kita akan guys. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini guys. Yang merah ini komuter, yang hijau ini non-komuter. Oke, berdasarkan diagram batang, dari grafik itu terlihat bahwa jumlah penduduk Nah, terlihat dari grafik ini bahwa jumlah penduduk terbanyak itu berada di Jakarta Timur guys, yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh Jakarta Barat guys. Jumlah penduduk yang melakukan komuter juga lebih tinggi di kedua wilayah tersebut dibandingkan wilayah yang lainnya guys. Yang ketiga, kita akan membuat grafik persentase untuk melihat perbandingan komuter dan non-komuter pada setiap kota. Kita gunakan form yang ini guys. Tab ini kita copy, terus kita paste, terus kita run lagi guys. Nah, dia udah masuk. Terus kita copy yang barcode ini guys, dia untuk memunculkan diagram itu tadi. Terus kita copy, terus kita paste, kemudian kita run lagi guys. Nah, dia nanti akan muncul diagram seperti ini guys. Ini tadi karena nggak aku tulis isinya last dulu guys, jadi dia menyamping kayak gini. Nah, kalau dia nyamping gini guys, dia nggak cukup, makanya tadi aku tulis last dulu biar dia tulisannya ke bawah, jadi semuanya kelihatan. Secara umum, presentasi penduduk komuter di setiap wilayah itu terlihat hampir sama, namun di bagian Jakarta Utara ini sedikit agak berbeda guys, karena dia lebih rendah dibandingkan wilayahnya yang lain. Oke, next selanjutnya kita akan membuat dimana ini gerakan untuk menunjukkan proporsi atau pendapatan
itu low, medium, atau high. Simpelnya data ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi data itu dalam bentuk lingkaran. Nah, tadi kita ke konteksnya ini, kita copy paste, terus kita paste. Masuk ini seperti ini guys. Tapi kalau kita pasang karena ini potongannya kita copy ini, kemudian ini, terus kita nanti dia akan muncul berarti nanti di sini warna apa yang ada di Inggris. Ini dia grafis ini terlihat bahwa kategori dari mendominasi kemungkinan besar dibandingkan kategori low atau high tadi. Masuk pada selanjutnya itu adalah Q-Cube plot dan ini Shapiro wheel. Q-Cube plot itu digunakan untuk melihat apakah data untuk distribusi dari dapat grafik itu tidak harus lurus, maka nanti dikatakan bahwa data itu distribusi orientasi kepada konteksnya. Di sini ada kita salin seperti kita paste di sini dan ada terus kita nah ini dia guys, kan jika dia lurus berarti dia distribusinya normal. Jika tidak guys berarti dapat disimpulkan dia ada distribusi normal. Oke, sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada kelebihan, bisa dikembalikan.